Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan bagaimana cara mencari uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan SPSS dari hasil kuesioner 300 responden yang didapat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafana Setiawan dengan NIM 64220420 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ruhut Sinaga dengan NIM 64220603. Perkenalkan, nama saya Sarjo Putri Situmorang dengan NIM 64220493. Perkenalkan, nama saya Suci Padilla Sirait dengan NIM 64220453. Perkenalkan, nama saya Vira Auresna Putri dengan NIM 64220538. Saya Vira Auresna Putri ingin menjelaskan uji validitas dan uji reliabilitas dari variabel X1 Customer Experience. Ini terdapat 10 pernyataan dari 300 responden. Pertama, masuk ke variabel view di SPSS, masukin datanya sebanyak 10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X10, dan total. Lalu ubah desimal menjadi 0 seluruhnya. Lalu pindah ke data view. Setelah variabel seluruhnya masuk, masukkan data dari Excel, di copy, lalu pindahkan ke SPSS. Ini tadi dihapus, clear. Setelah datanya masuk, pertama mencari uji validitas. Klik Analyze, Correlate, Bivariate, pindahkan seluruh datanya ke variabel samping, klik OK. Setelah hasilnya keluar, dilihat di total. Cara mengetahui uji validitas X1 valid atau tidaknya dilihat dari product moment. R hitung harus lebih besar dari R table. R table yang didapat dari 300 responden sebesar 0,113. Jadi variabel X1 keseluruhan valid karena lebih besar daripada R table 0,113. Lalu mencari uji reliabilitas yaitu klik Analyze, Reliability Analysis, pindahkan seluruh datanya kecuali total ke Items, lalu klik OK. Setelah hasilnya keluar, cara mengetahui X1 reliable atau tidak dilihat dari crown base alpha-nya yang harus lebih besar daripada 0,06. Di sini hasil yang didapatkan crown base alpha-nya sebesar 0,835. Jadi X1 dinyatakan reliable. Saya, Suci Padilla Sirait, ingin menjelaskan X2 yang memiliki hasil beberapa pernyataan. Pindah ke SPSS, klik variabel view, masukkan data dan totalnya. Ubah deksimal menjadi angka 0.
Lalu masukkan data di Excel ke data view. Mencari validitas, klik Analyze, ke Correlate, lalu ke Bivariates. Pindahkan semua data ke samping, lalu klik OK. Berikut adalah hasil validitas X2. Mengetahui data valid atau tidaknya bisa dilihat dari tabel produk momen yang sudah dicari sebesar 0,113. Di sini kita bisa lihat totalnya. Saya Ruhut Sinaga akan menjelaskan bagaimana mencari uji reliabilitas dari X2. Langsung saja kita klik Analyze. Lanjut, kita klik Scale. Dan berikutnya kita klik Reliability Analysis. Lalu pindahkan semua data variabel kecuali total ke samping. Lalu ubah namanya menjadi CRM dalam kurung X2. Lalu klik OK. Nah, untuk mengetahui data reliable atau tidaknya dapat dilihat dari Cronbach's alpha yang dimana nilainya harus lebih besar dari 0,06. Dan di situ hasilnya sudah dilihat bahwa nilainya lebih besar dari 0,06. Saya Sarjo Putro akan menjelaskan variabel Y service quality pada uji validitas. Pertama, pada variabel view, masukkan variabel Y sebanyak 13 variabel dan total. Lalu ubah desimal menjadi 0. Lalu pindah ke data view. Lalu masukkan data responden pada Excel ke data view.
Untuk mencari uji validitas, klik Analyze, Correlate, Bivariate, lalu pindahkan semua variabel Y dan total ke variabel, lalu OK. Setelah hasil keluar, mengetahui data valid bisa dilihat dari Airtable produk momen yang sudah dicari sebesar 0,113 dan di sini dinyatakan valid semua. Saya Muhammad Rafan Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas dengan variabel Y. Pertama yaitu dengan mengklik Analyze, lalu pilih ke bawah dengan nama scale dan pilih Reliability Analysis. Lalu pindahkan semua variabel ini ke items, tapi dengan mengecualikan total. Lalu klik OK. Cara mengetahui data reliable atau tidaknya dapat dilihat dari Chrome Badge arus lebih besar dari 0,06. Dari hasil yang kita dapat, dari hasil yang saya dapat di sini Chrome Badge alpha variabel Y lebih besar dari 0,06 yaitu 0,874. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.